pelayan-pelayan. Nah, di perjalanan bangsa Israel ada para pelayan. Nah, jadi pelayan-pelayan yang mengerjakan kurban-kurban itu adalah suku Lewi. Ya. Nah, Musa dan Harun itu berasal dari suku Lewi. Ya. Nah, suku Lewi ini terbagi dua, para imam, ya, dan orang Lewi pada umumnya. Ya. Suku Lewi kan banyak ya, bukan cuma Harun, ya, bukan cuma Musa, ya. Jadi orang-orang dari suku Lewi itu banyak. Lalu suku Lewi yang termasuk para imam, apa tugasnya? Menyelenggarakan upacara-upacara. Jadi para imam inilah, ya, tugas para imam untuk menyelenggarakan upacara. Lalu tugas para imam ini juga mempersembahkan kurban, ya. Tugas para imam menyelenggarakan pelayanan rohani di kemah suci. Itu tugas-tugas, ya, yang harus dilakukan oleh para imam. Nazar itu apa? Janji. Ya. Dan kalau nazar rudin. Bukan ya? Nazar itu harus dibayar. Ya, harus ditepati maksudnya. Ya. Nah, aplikasinya dalam hidup kita kalau kita sudah berjanji sama Tuhan, ya tentu kita harus tepati. Saya berjanji untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tepatilah. Saya berjanji untuk saya melayani sungguh-sungguh. Jadi kalau ada hujan, jangan pergi tidur, tetap aja jalan. Mau pelayanan kan? Tetap aja harus pergi ya. Karena sudah bernazar ya. Saya berjanji jika Tuhan mengizinkan saya untuk saya memperoleh bagian ini ya, maka sebagian ini akan saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Banyak itu yang berjanji begitu. Ya. Banyak. Tapi kalau sudah dapat, nah tuh. Ya, banyak yang seperti itu. Lalu kalau sudah dapat dan lupa, apakah Tuhan tetap tinggal diam? Tentu enggak, Tuhan akan ingatkan. Nah, cara Tuhan untuk mengingatkan janji itu seperti apa? Ya. Ada banyak peristiwa ya. Ya, diizinkan sesuatu terjadi. Nah, sakit, ya, rugi. Tapi ini benar loh. Iya. Ya, dalam kehidupan orang percaya ya, ini sering terjadi. Kalau Tuhan berkati, ya, Tuhan berkati usaha saya, ya, saya akan memberikan perpuluhan. Harusnya itu kan perpuluhan wajib, bukan bernasar. Ya. Saya akan memberikan persembahan. Sudah diberkati, tahu-tahu tidak dikasih, ya, tidak dibawa ke gereja untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Setelah itu dengar-dengar dia ditipu orang. Hasil tipuannya ratusan juta. Nah, tuh. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa kalau saya bangun gereja, 1 miliar sudah terbangun gereja itu. Ya, karena uangnya 1 miliar dirampok orang. Ya, ya. Ini fakta ya, tentu dalam pelayanan kami. Lalu kami datang, dirampok, diikat ya, dan mulutnya diselapban, lalu ditaruh pistol, ya.
Itu kejadian di KM 12. Ya. Lewatlah ini suami saya dengan motor mau ke Sekojo. Kami dulu pelayanan perintisan di situ. Memang lihat pintu toko itu terbuka, tapi terbuka pintunya cuma setengah, kan ada lipat-lipat gitu, cuma satu. Kirain enggak jadi apa-apa. Dan orang memang mengangkat rokok, taruh di mobil. Ya lihat memang, lewat saja. Tahu-tahu memang di dalam sudah terjadi perampokan. Jadi hampir kurang lebih 1 M. Hasil pada hari itu dan hasil kemarin, rokok-rokok, semua dihitung seperti itu. Ya, sampai mereka gemetaran. Anak-anak juga diikat. Ya. Anak-anaknya diikat, ibunya, bapaknya tidak ada di rumah pada waktu itu. Lagi antar barang. Dan setelah perampoknya pergi, mereka tidak tahu berusaha bagaimana gitu. Akhirnya mereka terbebas telepon saya, lalu saya telepon dan ke situ. Lalu ketika dilayani kan trauma. Dan orang itu dicari, lapor polisi, ternyata sudah ke luar negeri dengan uang yang itu. Nah, dalam pembicaraan itu, coba ya Om, kalau uang 1 miliar ini saya bangun gereja kita di GKI, di KM 12. Ya, kata suami saya, ya memang begitulah manusia. Kita berdoa ya Pak, supaya Tuhan berkati Bapak lagi, sehingga ya enggak usah Bapak mungkin bangun rumah, Bapak bangun aja rumah Bapak sendiri. Ya, karena dengan mengumpulkan uang, tapi mereka hanya tidur di 4x4, di situ sudah rokok. Padahal ruko itu ada berapa tingkat? 3 tingkat ya di KM 12 itu. Tapi semuanya barang. Lalu tidurnya segini. Jadi kami kalau datang ke situ, disitulah tidur, disitulah makan, disitulah rokok-rokok juga gitu. Dan hanya sedikit. Jadi suami istri 2 anak tidur di situ. Ya. Lalu kata suami saya, tidak usah Bapak bangun gereja. Bapak bangun rumah untuk Bapak tinggal. Itu. Dan memang Tuhan berkati beneran. Ya. Dan bangun rumah. Harganya memang miliaran. Ya. Tetapi dia juga tidak bangun gereja juga. Ya. Benar Bu, lupa apanya? Iya, lupa janjinya. Dan akhirnya setelah punya rumah mewah, ya, toko semakin maju, enggak lagi di situ, karena itu kan pos PI. Pindah ke gereja yang besar di kota. Itulah manusia. Itu ya. Itulah manusia. Kalau dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sulit, ingat Tuhan. Ingat pekerjaan Tuhan, ya. Ingat pelayanan. Tapi kalau sudah dalam keadaan senang, tidak cocok saya di situ. Pos PI terlalu kecil. Saya cari gereja yang besar di kota. Ya sampai sekarang di kota, di gereja yang besar. Ya puji Tuhan. Tapi mereka memulai dari pelayanan pos PI. Ya, pelayanan, ya memang ini orang GKI. Orang GKI yang pindah ke KM 12, mereka di situ dirikan toko, tapi ya itu. Ya, akhirnya seperti itu. Ya. Maksud saya bahwa terkadang kita bernasar, tapi iya, ya, itulah manusia sering berubah. Yang tidak pernah berubah adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah, binatang yang dipersembahkan adalah binatang jantan atau betina, tetapi itu tidak bercela dan sesuai kemampuan. Lalu untuk mempersembahkan sukarela, ini untuk korban sukarela, ini boleh binatang yang cacat sedikit, boleh diizinkan, ya. Nah, tujuan dari semua ini, ya, untuk berkat tak terduga,
untuk kelepasan dari nasar yang dibuat, untuk ucapan syukur secara umum. Ya. Jadi kalau ada berkat-berkat datang yang tak terduga, mereka mempersembahkan kurban syukur. Ya. Kalau mereka selesai membuat nasar, ya, bernasar, lalu nasarnya sudah ditepati, mereka ucapkan syukur. Ya. Lalu kalau ada ucapan syukur secara umum karena diberkati ladangnya dan usahanya, ya, mereka membuat korban sukarela. Ya. Ternyata Bapak Ibu, kalau ini kan korban-korban ini kan dari binatang, ya. Ternyata memang bangsa itu berpindah-pindah dan membawa binatang-binatang. Lalu ini ada korban, sebentar, saya mencatatnya sih. Penghapus dosa. Oh ya, ada lagi korban, sebentar, nanti kita akan ke sana. Itu dari hasil bumi. Itu. Nah, ternyata bangsa ini mereka diizinkan Tuhan untuk berdiam di situ 11 bulan, 1 tahun. Dan mereka membuat bercocok tanam. Ya. Jadi tidak seperti yang kita baca di sini, sesimpel itu kan. Dari sini mereka melewati Edom, lalu sampailah kemana, tidak seperti itu. Ya. Korban penghapus dosa. Ya. Nah ini yang dibakar adalah lemak-lemaknya. Lalu yang menjadi bagian, imam itu bagian lainnya dimakan oleh imam. Tetapi bukan lemak yang dimakan. Lemak-lemak itu dikasih sama Tuhan, dibakar. Daging-dagingnya dimakan oleh imam. Ya. Binatang yang dipersembahkan oleh imam atau jemaat itu sapi jantan untuk korban penghapus dosa. Ya, jadi sudah ditentukan. Ternyata imam juga harus mempersembahkan korban. Ya. Karena pada kenyataannya imam juga manusia yang bisa jatuh dalam dosa. Ya. Jadi imam berdosa harus persembahkan sapi jantan. Jemaat berdosa harus persembahkan sapi jantan. Kalau raja ketentuannya kambing jantan. Kalau perorangan ketentuannya adalah kambing betina. Ya. Nah, tujuan dari korban penghapus dosa ini ya adalah untuk penyucian, menyucikan dosa. Ya. Termasuk ribet sekali memang. Iya. Ribet dan jelimet. Ya. Kalau kita pikir-pikir gitu kan. Ribet, jelimet, mahal, dan coba bayangkan di satu tempat paling kurang 1 tahun. Mereka harus mempersiapkan korban-korban ini kan dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Gitu. Iya. Ada juga kan jemaat, ada juga kan imam. Nah, korban penebus salah, banyak korban memang ya. Kalau kita bilang imamat ini ya itulah hukum-hukum dan aturan, bicara tentang aturan, tentang kurban. Itu. Nah, korban penebus salah, bagian yang dibakar, bagian yang berlemak. Ya. Lalu bagian lainnya dimakan oleh imam. Lalu binatang yang dipersembahkan kambing jantan dan tak bercela. Ya. Berlaku jika terjadi pencemaran terhadap sesuatu yang kudus atau suatu kesalahan yang objektif. Jadi maksudnya jika terjadi pencemaran, ya, kan
sesuatu yang dipersembahkan bagian-bagian lain dalam mempersembahkan korban juga kan ada ya. Dan itu semua kan dikuduskan. Nah, kalau itu tercemar berarti harus kasih korban penebus salah. Lalu kesalahan-kesalahan yang kelihatan, kesalahan-kesalahan yang nyata. Nah, harus ada korban penebus salah. Duh, ribet sekali memang. Kita memang zaman anugerah. Ya. Luar biasa Tuhan itu. Nah, luar biasa Tuhan itu. Nah, para pelayan-pelayan. Nah, di perjalanan bangsa Israel ada para pelayan. Nah, jadi pelayan-pelayan yang mengerjakan kurban-kurban itu adalah suku Lewi. Ya. Nah, Musa dan Harun itu berasal dari suku Lewi. Ya. Nah, suku Lewi ini terbagi dua. Para imam ya, dan orang Lewi pada umumnya. Ya. Suku Lewi kan banyak ya, bukan cuma Harun ya, bukan cuma Musa ya. Jadi orang-orang dari suku Lewi itu banyak. Lalu suku Lewi yang termasuk para imam, apa tugasnya? Menyelenggarakan upacara-upacara. Jadi para imam inilah ya, tugas para imam untuk menyelenggarakan upacara. Lalu tugas para imam ini juga mempersembahkan kurban, ya. Tugas para imam menyelenggarakan pelayanan rohani di kemah suci. Itu tugas-tugas ya yang harus dilakukan oleh para imam. Nah, orang-orang Lewi lainnya ini tugasnya mengurusi alat-alat kemah suci. Ya. Imam, dari mana itu kok tiba-tiba muncul harus ada imam? Ya. Dari mana imam itu? Ya. Imam itu ketetapan Tuhan. Ya. Kalau kita baca Keluaran 28 ya. Tuhan yang menentukan harus ada imam. Dan imam pertama, imam besar pertama itu adalah Harun. Ya. Harun. Lalu imam juga keempat anak Harun. Tuh Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ya. Ini bekerja bersama dengan ayahnya sebagai imam. Ya. Nah, sebetulnya ini bukan nepotisme ya. Bapaknya imam, anaknya imam. Ya. Jadi wajar kalau bapaknya pendeta, anaknya pendeta. Ya. Iya, regenerasi ya. Karena dari zaman dulu juga sudah begitu ternyata. Nah, lalu imam ini melaksanakan pentahbisan. Nah, untuk mentahbiskan imam besar si Harun dan anak-anaknya itu dilakukan oleh Musa. Ya, minta maaf. Pentahbisan ini dilakukan oleh Musa ya, kepada Harun dan anak-anaknya. Ya. Dengan membubukkan darah pada cuping telinga tuh ini ya, cupingnya. Ya, ibu jari, tangan, dan kaki. Nah, itu dilakukan di mana? Dalam upacara dipersembahkan kurban. Ya. Jadi dalam upacara pentahbisan imam ini dipersembahkan korban. Penghapus dosa, penyerahan dan pengabdian, keselamatan, atau persekutuan dengan Tuhan. Nah, kita kenalkan ini, tahu kan kita? Anak-anak Imam Harun yang terbunuh, mengapa?
karena melanggar ketetapan Tuhan. Mereka mempersembahkan api asing bagi Tuhan. Ya. Lalu mereka mabuk. Bapak-bapak siapa yang suka mabuk? Ya. Ya. Lalu mereka mabuk. Allah melarang para imam minum minuman keras. Ya. Pasal 10 ayat 9. Ya, kalau di daerah-daerah tertentu Bapak Ibu ya, di daerah saya lah, nggak usah daerah orang. Daerah saya di Manado. Penatua-penatua itu kan diizinkan untuk naik mimbar. Nah, mereka sebelum naik mimbar biasanya mereka minum yang namanya cap tikus. Cap tikus. Kalau Bapak Ibu tidak tahu cap tikus, coba nanti dibuka di YouTube apa di Google. Itu kalau air putih itu kalau ditaruh begini dikasih korek api, nyala. Cap tikus ya. Ya. Itu katanya air kata-kata. Air kata-kata. Jadi kalau mau khotbah minum dulu itu. Supaya dia bisa lancar berkata-kata. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ini benar ya. Kalau pergi ke Manado ya. Kalau pergi ke Manado dan kita mungkin ke satu gereja lalu kita bicara dengan yang menyampaikan firman Tuhan, jangan heran kalau ada bau-baunya. Kan itu kan pasti bau, kecium ya. Ya. Dan pada umumnya sih begitu. Ya, di Manado tuh begitulah pada umumnya. Sampai sekarang. Katanya kalau tidak minum itu tidak lancar berbicara. Ya. Tapi iya itu memang panas. Iya. Ya. Dan mereka katakan Alkitab kan bilang minumlah anggur sedikit. Itu mah bukan sedikit, itu kan bukan anggur, cap tikus. Iya. Cap tikus itu sesuatu yang memabukkan. Dan banyak sebetulnya orang yang mati gara-gara itu karena kan panas ya. Kalau bisa di itu aja terbakar, ya. Tapi ya itulah yang ada di sana ya. Ya. Nah, hanya imam besar yang dapat mempersembahkan ukupan di meja emas. Jadi kalau melanggar aturan-aturan ini, ya kena hukuman dari Tuhan. Mereka kan mati ya. Peraturan haram dan halal itu ada juga di kitab imamat. Ya. Jadi tujuannya apa ini aturan-aturan yang diberikan? Supaya bangsa itu hidup dalam kesucian. Mereka suci lahir dan batin. Ya. Ya. Jadi kehidupan secara rohani ini terjaga, terjamin. Makanya ada peraturan-peraturan. Ini halal, ini haram. Ya. Ya. Sebetulnya peraturan halal dan haram ini peraturan orang Ibrani. Bukan peraturan orang sekarang. Karena halal dan haram ini sudah ada sebelum Tuhan Yesus lahir. Ini tahun 1500. Ya. Sebelum Tuhan Yesus lahir. Sudah ada. Ya. Sedangkan aturan Nabi M itu 600 tahun sesudah Tuhan Yesus lahir. Ya, baru ada Nabi M. Bukan Nabi Musa ya. MH. Iya. Ya. Lalu tujuan haram dan halal ini tujuannya apa? Supaya mereka sehat dan gak penyakitan. Karena bagaimana lagi mau berangkat ke tempat tujuan kemudian kalau tidak sehat, kalau sakit-sakitan. Bagaimana kalau sudah stroke? Sementara kan mereka harus jalan kaki. Kan waktu itu enggak ada kursi roda.
Waktu itu kan nggak ada mobil, yang ada juga cuma unta. Ya. Jadi zaman dulu cuma ada unta. Dan unta itu biasanya dipakai untuk barang. Iya. Lalu tujuannya apa ini haram dan halal? Menyatakan pemeliharaan Tuhan atas kesejahteraan. Ya. Jadi dengan adanya haram dan halal ini tidak kekurangan kok. Tidak kekurangan makan. Ya. Ini tidak boleh kau makan. Babi nggak boleh dimakan lu. Darah nggak boleh dimakan lu. Nah, babi nggak boleh dimakan lu. Ya, memang itu peraturan, ya peraturan zaman imamat. Ya, kita harus lihat dulu. Ya, enggak boleh lah bagi yang sudah stroke. Iya, haram. Bagi yang penyakitan enggak usah, gitu ya. Boleh sedikit. Atau kalau tidak ya enggak usah lah, ya. Ya, sebetulnya kita tahu semua jawabannya ya. Karena sudah sering itu dikhotbahkan ya. Oh, itu tidak, kata Petrus. Itu haram bagiku Tuhan. Ya. Kamu harus makan sembelih itu. Enggak, itu haram. Berkaki 4. Apalagi yang turun itu? Ya, binatang-binatang yang haram. Ingat nggak itu cerita itu? Ya? Ya saya nggak ngajar perjanjian baru ya, nanti tanya sama dosen perjanjian baru. Ya. Berkuku belah. Ada jemaat kami yang baru pulang dari Israel. Waktu itu kami masih di Kepahyang. Cerita. Aduh ibu di sana. Lele itu sebesar paha ibu katanya. Hah? Masa? Iya, besar-besar, gemuk-gemuk katanya. Oh iya, aduh kalau di Indonesia itu sudah habis tuh saya bilang. Kenapa mereka enggak makan? Iya, saya mau tanya sama tante. Ya, memang tidak boleh karena tidak bersisik. Ya, yang ada di sana katanya makanannya ikan petrus. Lalu saya tanya-tanya Petrus, ikan Petrus, bagaimana sih ikan Petrus? Gitu ya. Saya tanya-tanya ikan Petrus bagaimana kepada orang yang lain gitu ya. Ternyata itu ikan Petrus tuh yang dijual-jual. Yang inilah. Ya. Inilah. Itu namanya ikan Petrus katanya. Oh. Ya. Itu laku di sana karena bersisik. Iya. Ya, karena bersisik. Dan apalagi labelnya itu kan Petrus ya. Semoga adalah dari Bapak Ibu ya yang bisa pada suatu waktu ke sana. Gitu ya. Iya. Lele itu dipepes tuh enak. Ya, iya. Tapi di sana tidak dimakan. Sebetulnya banyak yang unik-unik ya di dalam perjanjian lama itu. Kalau kita buka Mazmur tuh ya. Kita buka Mazmur. Maka di Mazmur itu saya lupa ayatnya. Dikatakan bahwa madu terbaik yang diberikan Allah itu ada di atas gunung batu. Ya, bagaimana mungkin di atas gunung batu ada madu terbaik? Biasanya kita punya konsep madu terbaik itu ada di hutan. Ya. Tetapi ini ada di atas gunung batu. Bapak Ibu nanti kalau buka Mazmur ketemu ayat firman Tuhan itu. Ingat penjelasannya. Bahwa Tuhan memelihara bangsanya, umatnya itu dengan sangat ajaib. Selalu ada mujizat. Selalu ada keajaiban Tuhan. Ya. Di Gunung Batu. Ya. Gunung Batu terdapat madu terbaik. Gunung Batu di sana tempat untuk perlindungan. Mengapa? Karena kalau kita baca
pengantar PL, gunung-gunung batu itu di situ ada gua-gua. Jadi ketika bangsa Israel lari dari musuh, masuk ke dalam gua. Termasuk Daud. Lari dari kejaran Saul, masuk ke gua. Orang-orang pada waktu itu dalam perjalanan, kalau mereka diperhadapkan dengan bencana angin kencang, angin yang ya. Nah, itu mereka lari ke situ. Mereka berlindung dari binatang-binatang buas itu di goa-goa. Ya, makanya kan itu sangat banyak itu di Mazmur ya. Ya. Lalu di Gunung Batu itu, di situ ada emas terbaik. Itu ada di Alkitab. Dan itu juga disaksikan oleh, diceritakan kepada saya. Saya belum pernah ke sana, jadi saya banyak bertanya. Ya. Itu emas terbaik itu ada di gunung-gunung batu. Jadi mereka juga heran, mereka dibawa untuk menyaksikan, disinilah untuk negara ini mendapatkan emas, dan emas terbaik itu dari negara Israel. Di batu-batu itu dipecahkan sama mereka. Ya. Lalu perkebunan juga yang terbaik itu di situ katanya. Ya. Kalau kita membaca dengan teliti itu perjanjian lama, maka situ ditemukan bahwa pada zaman Israel masuk ke tanah Kanaan, satu tandan anggur itu 15 kilo. Satu begini. Makanya kan dibilang berlimpah susu dan madunya. Gitu. Dan Tuhan tuh luar biasa memang pelihara bangsa itu ya. Jadi kalau Tuhan pelihara bangsa itu dengan luar biasa, tentu kita juga pasti dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Nah, jangan takut lah ya. Peraturan penyembelihan. Jadi mempersembahkan kurban itu ya ada aturannya, di mana disembelihnya ya. Harus di pintu kemah suci, tempat penyembelihan itu ya. Lalu melarang makan darah ya. Yang dimakan darahnya ya, karena darah adalah lambang kehidupan. Kejadian 3 ayat 9 ya. Ya, mengapa dibilang lambang kehidupan? Dengan darah kurban maka dilakukanlah pendamaian, penghapusan dosa. Dengan darah Yesus Kristus maka kita dihapuskan dosa kita ya. Kita diselamatkan. Hari-hari raya orang Yahudi, ya. Nah, di imamat itu, ya, ada Paskah atau Pesak. Ini hari raya, bukan oti ya. Roti tak beragi, itu imamat 23. Ya. Nah, lalu yang mereka baca kitabnya apa? Ya. Kitab Kidung Agung. Jadi kalau hari raya Pesak ini ya, kesininya ya, mereka baca kitab Kidung Agung. Nah, artinya apa ini hari raya Paskah ini? Ya, hari raya Paskah artinya kelepasan dari Mesir. Nah, kita merayakan hari raya Paskah. Artinya kita lepas dari perbudakan dosa oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, ya. Jadi tuntas, ya. Tetelestai, ya. Tetelestai, sudah selesai, ya. Tuntas. Nah, lalu ada hari raya orang Yahudi, hari raya Pentakosta. Selain Paskah, ada juga Pentakosta. Pentakosta. Syafuot. Ini di Imamat 23. Nah, ketika hari raya Pentakosta, apa yang mereka baca? Kitab Rut. Ya. Mengapa ada hari raya Pentakosta? Ya. Karena ada perayaan hasil panen. Kalau di
di Sulawesi Utara itu dibilang pengucapan. Jadi hasil panen itu semua mereka bawa semua ke tempat yang ditentukan, lalu nanti orang-orang dari kota, orang Manado, siapa saja selesai ibadah boleh mengambil semuanya. Bawa karung pun boleh. Ya. Mengambil semua hasil bumi. Lalu ada juga hari raya tanggal 9 Ab, Tisya, Beab, ya. Nah, mereka membaca kitab ratapan. Apa maksudnya ini? Apa tujuannya? Ya, untuk merayakan perayaan penghancuran Bait Allah di tahun 586 sebelum Masehi dan tahun 70. Ya. Kemarin saya sudah jelaskan ya, kehancuran Bait Allah yang dibangun Salomo 2 kali kan ya. Pada tahun 70 ini dihancurkan oleh ya Pak? Iya, zaman Romawi ya. Iya. Lalu ada namanya Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur. Ya. Imamat 16. Nah, tujuannya adalah merayakan korban persembahan karena dosa bangsa. Lalu ada lagi Hari Raya Pondok Daun. Nah, ini sering kita dengar ya. Bukan pondik ya, Pondok Daun atau Sukot. Ini Imamat 23. Nah, yang mereka baca adalah pengkhotbah. Ya. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa dan sebagainya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, untuk apa? Untuk merayakan pengembaraan di padang gurun. Ya. Lalu ada lagi Hari Raya Pentahbisan. Kanuka, Yohanes 10 ayat 22. Nah, ini untuk pemugaran Bait Allah tahun 164 BC. Nah, lalu ada lagi Hari Raya Pembuangan Undi. Hari Raya Purim. Nah, kalau sudah bilang Hari Raya Purim, pasti orang ingat Esther. Ya, Esther 9, bacaannya adalah kitab Esther. Peristiwanya untuk merayakan kegagalan komplotan yang melawan orang Yahudi oleh Haman. Ya. Nah, selesai kitab Imamat, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf tidak ada pertanyaan. Lah, sudah mau selesai. Iya. Ini masih ada 10 menit. Saya berikan kesempatan untuk mempresentasikan. Duduk dalam kelompok masing-masing. Yang kelompok kemarin sudah selesai hasilnya. Nanti semua hasilnya dikasih ke saya ya, Bapak Ibu. Memang kalau saya kasih pertanyaan Pak, enggak selesai bahan saya. Ya. Jadi maafkan saya Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan. Ini boleh di itu? Oh. Kemarin kelompok 2. Sekarang kelompok berapa Bapak Ibu? Ya. Kemarin kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Sudah siapkah kelompok 1? Sudah siap? Ya. Hari ini kalau kita tidak cukup waktunya, satu kelompok saja, nanti besok sisanya. Silakan kelompok berapa yang sudah? Kelompok 4, silakan kelompok 4. Kelompok lain silakan untuk memperhatikan dan menanggapinya ya.
Halo. Saya mewakili dari kelompok 4. Kemarin pilihannya ada apa aja ya? Enggak, saya pilih dosa. Oke. Definisi dosa adalah bukan hanya sekedar kesalahan yang kita buat, tetapi pemberontakan terhadap kehendak Allah. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua orang berdosa. Tertulis di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu apa yang terjadi ketika manusia jatuh di dalam dosa? Apa akibat dari manusia jatuh di dalam dosa? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka rusaklah hubungan manusia dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas pasti melukai hati Allah, menghancurkan tatanan Kristus. Manusia hidup dalam penderitaan, yaitu di Kejadian 3 ayat yang ke-16 sampai ke-19, di mana Allah mengucapkan bahwa manusia akan menderita, wanita akan kesakitan dalam melahirkan, manusia laki-laki akan bersusah payah untuk mencari nafkah dan lainnya. Bisa dibaca di Kejadian 3 ayat 16 sampai ke 19. Dosa menutupi pikiran, hati, bahkan naluri manusia yang paling dalam. Jadi manusia menutup semuanya hal-hal yang baik. Namun Allah itu kasih. Yohanes 3 ayat yang ke-16, di mana dikatakan itu, boleh baca. Kata dibaca, oke. Yohanes 3 ayat yang ke-16, ada pengharapan di situ bagi manusia yang jatuh di dalam dosa. Kalau nggak salah tulisannya ayatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, sehingga mereka yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ada salah-salah sedikit, mohon maaf ya. Ada yang saya sudah diismet. Jadi dari pengharapan yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang 16, jadi manusia tidak mendapatkan kematian di dalam dosa, tetapi Yesus menawarkan keselamatan, atau Allah memberikan jalan untuk manusia dapat mendapatkan keselamatan dari dosanya. Lalu dengan cara seperti apa manusia bisa mendapatkan pengampunan daripada dosa itu sendiri? Sekali lagi saya akan mengatakan bahwa ketika manusia mendapatkan keselamatan di dalam dosanya, itu bukan hasil dari usaha manusia itu sendiri. Baca Efesus 2 ayat yang ke-8, bahwa itu adalah anugerah pemberian Allah, yaitu dari ketika Allah memberikan Tuhan Yesus sebagai anak yang tunggal untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi bukan dari hasil upaya manusia itu sendiri, tetapi itu merupakan kasih karunia anugerah daripada Allah. Lalu bagaimana caranya kita menerima penawaran yang diberikan Tuhan Yesus itu sendiri bagi kita? Yang pertama, jangan menunda-nunda untuk mengakui dosa itu sendiri. Jangan tunda sampai mati loh. Sampai mati tidak ada lagi waktu buat kita untuk bertobat. Maka dari itu ketika kita menyadari bahwa kita melakukan dosa, maka cepat-cepat mengaku kepada Tuhan, meminta pengampunan dan hidupkan di dalam pertobatan. Yang kedua, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan memberi pengampunan yang disediakan oleh Allah sendiri. Bagaimana caranya? Dengan memberikan kerendahan hati
pribadi yang hidup damai dengan Allah dan berjalan dalam terang kebenaran. Itulah penjelasan dosa dari kami, apa akibat dosa, bagaimana cara menerima pengampunan dosa, dan apa yang terjadi ketika telah menerima pengampunan dosa. Tuhan tidak menunggu kesempurnaan kita, tetapi Tuhan menanti kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Kelompok berapa ini, Bu? Kelompok 4. Ya, kelompok 4, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi, masih ada kesempatan 3 menit. Tidak ada yang menanggapi, kok diam? Kalau tidak ada yang menanggapi, saya yang akan menanggapi. Ya, silakan Pak, silakan. Empat. Itu tentang dosa. Contohnya begini. Kalau tadi hubungannya dengan ini ya, dengan Yohanes 19 ayat 11. Yang berapa, Pak? Yohanes 19 ayat 11. 19 ayat 11. Pertanyaannya simpel aja. Orang yang mencuri ayam dengan orang berzina itu dosa sama. Sama. Dan konsekuensinya saya minta. Bukan cuma sama, tapi konsekuensi sama. Ya. Konsekuensi akibat dosa yang biasa kecil yang besar. Oke. Dikaitkan dengan Yohanes 19 ayat 11. Baca dulu tulis Yohanes 19 ayat berapa, Pak? 11. Yesus, Silakan dijawab. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Berarti ada dosa kecil, dosa besar. Berarti begitu pemahaman perempuan bagaimana? Terima kasih kalian berkenan. Saya mau jawab menurut hikmat saya juga. Jadi nanti saudara-saudara kita perlu menambahkan kalau yang saya jawab tidak sesuai dengan yang Bapak. Menurut saya pribadi atau menurut hikmat saya, dosa itu tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Dosa ya dosa, pelanggaran ya pelanggaran. Karena saya telah sampaikan dari awal bahwa dosa itu adalah pemberontakan terhadap kehendak Allah. Maling jelas-jelas tertulis janganlah mencuri, berzina ya ditulis juga janganlah berbuat dosa, janganlah berzina. Jadi tingkatannya tidak ada tingkatan dosa kecil dan besar. Itu menurut saya dosa ya dosa, upah dosa adalah maut. Dikaitkan dengan Yohanes tadi, Cuma mungkin ini Pak, apa namanya, dosa itu apapun kan namanya dosa ya dosa gitu. Cuma mungkin dampaknya aja yang berbeda gitu. Nah, dosa kecil dengan dosa besar tadi hitungannya tetap dosa di mata Tuhan, itu dosa. Cuma dampaknya, pengaruhnya, misalnya dampak mencuri maling ayam dengan dampak korupsi timah yang triliunan kan itu dampaknya. Zina juga kan gitu, dampaknya berbeda gitu. Tapi di mata Tuhan ya itu tetap dosa. Cuma dampaknya di dalam sosial masyarakat ini ya ibaratnya yang lebih besar itu lebih berdampak yang merugikan atau hukuman yang lebih besar gitu. Tapi di mata Tuhan dosa ya dosa. Artinya satu dosa kecil saja sudah membuat kita masuk ke neraka, Ya, cukup syarat satu dosa kecil. cukup satu dosa kecil. Makanya kita butuh Tuhan Yesus. Tapi dampaknya dari dosa yang kita lakukan itu berbeda-beda. Ya. Orang mencuri ayam dengan orang berzina pasti saya pikir Ya. dampak kehidupannya akan berbeda. Iya benar. Karena apalagi dosa perzinahan di Alkitab itu sangat-sangat benci, Tuhan paling benci itu. Perzinahan dan konteks itu perzinahan secara fisik juga penyembahan berhala kan kalau kita baca kitab-kitab raja-raja itu kan. Jadi kita sepakat ya bahwa dosa kecil, dosa besar itu semua sama-sama dosa, tidak membawa kekekalan. Tetap kita harus butuh pertobatan, butuh yang kita belajar tadi itu korban gitu ya, sempurna itu. Tapi dampak dari itu harus kita pikirkan matang-matang, ya kan? Oke, ada lagi? Setuju? Berarti gitu ya. Ya, terus sebetulnya kalau menurut orang sekarang fenomenanya mencuri ayam lebih enak mencuri uang triliunan, walaupun sama-sama dosa. Tapi kenapa lebih enak
triliunan. Ya mereka di penjara kondisinya enak. Pulang setelah keluar uang hasil curian masih banyak, masih bisa untuk hidup. Nah, bagaimana sikap orang Kristen untuk menanggapi fenomena ini? Nah, kan saya saya bilang kan saya mau bertanya, masih ada waktu. Belum diginiin. Sikap kita ya sebagai orang Kristen ya. Apa? Kita kan tadi udah sepakat ya namanya dosa itu tetap dosa. Cuma di dalam kehidupan ini memang ya. Jadi kalau kita udah ngerti itu dosa, ya jangan dilakukan Bu. Ibaratnya apa ya? Tapi di mana ya kita namanya kita ya istilahnya orang kecil yang untuk pemerintahan ini susah gitu. Jadi ibaratnya dari diri kita sendiri aja, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, anak-anak kita tanamkan sejak kecil, sejak dini kita didik gitu. Bahwa apapun itu dari cara saya masih sekolah, nggak boleh mencontek gitu. Nah, jadi suatu saat kamu dikasih apa namanya kedudukan, jadi pergunakanlah itu untuk yang baik gitu. Karena memang ya kalau melihat yang dunia ini kadang-kadang kita ngeliat kok enak ya gitu, nah orang dunia yang mencuri malah hidupnya enak, yang ini malah enak, kita yang kerja keras susah payah malah susah gitu. Tapi ya itulah kita tanamkan, maksud saya tuh dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari anak-anak kita gitu. Itu ya. Ya, Boleh. Tapi sudah terselamatkan, itu sudah diangkat-angkat dari tadi.